Menjadi YouTubers, siapapun bisa dan kemungkinan besar mereka akan berhasil. Tetapi menjadi artis yang bertalent dan membesarkan namanya di dunia entertainment dan musik industri jauh lebih sulit, karena mereka harus menjalani proses yang sangat panjang. Terkadang dengan talent saja belum cukup untuk mengangkat nama mereka ke pintu kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan, mereka harus melalui casting agent, butuh manajer yang baik, direktur, produser, semua harus berjalan bersamaan dengan talent yang mereka miliki. Dan belum cukup dengan segalanya itu. Jika di tengah perjalanan karir mereka tersandung satu kasus yang tidak baik, itu dengan mudah akan menghancurkan segala mimpi yang susah payah yang mereka telah bangun. Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, misteri, horor, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus kali ini saya akan bahas kisah hidup seorang gadis yang penuh talent dan penuh perjuangan untuk menggapai mimpinya menjadi bintang penyanyi. Namun di tengah puncak kesuksesannya, dia mengalami tragedi yang dimana merenggut nyawanya. Christina Victoria Grimmie lahir dari pasangan Tina dan Albert Grimmie di Township, New Jersey pada tanggal 12 Maret tahun 1994. Ibunya bekerja sebagai resepsionis sampai di mana dia diagnosis menderita kanker payudara. Sedang ayahnya bekerja di Verizon Communication pada tahun 2004. Dia memiliki kakak laki-laki yang bernama Marcus. Dia adalah manajer Christina selama di perjalanan karirnya. Christina Grimmie adalah keturunan dari negara Italia dan Romania dan dibesarkan di Milton, New Jersey. Ayahnya melihat bakat Christina untuk menyanyi ketika dia berusia 6 tahun dan dia mulai bermain piano pada usia 10 tahun. Walaupun tidak ada satu dari anggota keluarga itu memiliki bakat di industri musik, tapi talent Christina dalam industri musik sangat luar biasa dan suara yang dimilikinya sangat mengagumkan. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Meskipun telah menerima pelajaran piano, Christina Grimmie mengatakan bahwa dia bermain piano karena kepekaan telinganya terhadap musik. Christina Victoria Grimmie adalah seorang penyanyi dan YouTubers Amerika hingga pada tanggal 10 Juni tahun 2016. Pada tahun 2009, saat usia Christina 15 tahun, ia mulai memposting sampul lagu-lagu populer ke YouTube, di mana dia memiliki channel YouTube yang bernama Zelda X Love 64. Setelah itu, ia merilis EP Find Me pada tahun 2011. Channel YouTube-nya mencapai 1 juta subscribers. Setelah mencapai 2 juta subscribers, ia merilis album studio yang berjudul With Love pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2012, Christina pindah ke Los Angeles untuk meneruskan karirnya di bidang musik. Karena memang suara yang dimilikinya sangat bagus dan lagu-lagunya pun menjadi sangat populer. I don't think the world is sold. We're just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. Hingga mencapai 375 juta viewers. Sampai dirinya diundang oleh artis besar Selena Gomez untuk menghadiri acara tour show-nya. Christina Grimmie kemudian menjadi kontestan di musim 6 The Voice pada tahun 2014 dan dirinya berhasil menduduki juara ketiga.
di sana dia mendapatkan ketenaran yang luar biasa. Pada tahun 2016, di saat itu dia berusia 22 tahun dan ia telah mencapai puncak kesuksesan karirnya. Pada bulan Juni tanggal 10, dia melakukan perform live bersama band Before You Exit di sebuah plaza di Orlando, Florida. Sehari sebelum performnya itu, dia memposting di media sosialnya untuk mengabarkan bahwa dirinya akan melakukan perform di sana. Di atas panggung, Christina terlihat sangat profesional dan acara di gedung tersebut sangat meriah dipenuhi dengan fansnya. Setelah selesai performnya di panggung, masih dalam gedung tersebut, Christina mengadakan pertemuan dengan fansnya untuk berfoto dan melayani permintaan tanda tangan para fansnya. Sampai pada waktunya, seorang laki-laki yang berusia 27 tahun datang mendekati dirinya dan laki-laki itu bernama Kevin James Lobel. Christina yang memang sedang meluangkan waktunya untuk fansnya, dia pun membuka tangan dengan lebar dan memberikan pelukan kepada laki-laki itu. Di saat itu, Kevin tiba-tiba mengeluarkan senjata api dan menarik triggernya ke arah dada Christina dan kepalanya. Dan itu dilakukan di depan semua orang. Suasana menjadi sangat kacau oleh jeritan orang-orang sekitar. Suasana yang mulanya dipenuhi dengan rasa penuh kebahagiaan, tiba-tiba menjadi suasana yang sangat mengerikan. Banyak orang yang berusaha untuk melepaskan Kevin yang sedang memeluk tubuh Christina. Kakak Christina yang dimana selalu menemani setiap perjalanan Christina, ia langsung melompat ke arah Kevin dan berusaha melepaskan senjata apinya yang masih digenggam di tangan Kevin agar tidak melukai orang lain. Di momen itu, kakak Christina berkelahi dengan Kevin hingga berhasil mendorong tubuh Kevin ke arah tembok, dan di sana Kevin lalu menembak kepalanya sendiri dengan senjata yang digenggamnya. Dan Kevin dinyatakan meninggal di tempat. Polisi dan ambulans segera memberikan pertolongan kepada Christina yang saat itu sudah kritis. Mereka segera melarikan Christina ke rumah sakit terdekat di Orlando. Tetapi sayang, penyanyi muda yang bertalent itu tidak mampu bertahan dari ganasnya peluru yang menembus badannya. Pada 10 Juni, hasil otopsi menyatakan bahwa Christina menerima 1 peluru di kepalanya dan 2 peluru di dadanya. Dunia musik kala itu sangat berduka atas kepergian Christina. Termasuk artis-artis besar mengungkapkan belasungkawanya pada keluarga Christina. Kasus Christina ditangani oleh polisi Departemen Orlando. Mereka mengatakan bahwa Kevin melakukan perjalanan dari rumahnya di St. Petersburg, juga masih di daerah Florida, ke lokasi show dengan menggunakan taksi. Menurut polisi, Kevin saat itu menyembunyikan 2 senjata api dan 1 pisau saat masuk ke gedung di mana Christina melangsungkan show-nya. Menurut polisi, kenapa Kevin mengakhiri hidupnya karena dia tidak punya pilihan lain setelah disergap oleh kakak Christina. Dan malangnya, malam itu gedung tersebut tidak melakukan pemeriksaan dengan detektor metal. Makanya saat Kevin masuk dengan senjata api di tasnya, tidak ada yang mengetahui. Beberapa penonton juga mengkritik keamanan gedung tersebut, yang dimana mereka ini lebih mengutamakan pemeriksaan larangan membawa makan dan minum pada penonton yang memasuki area teater. Beberapa saksi juga mengatakan bahwa Kevin selama berada di dalam teater tersebut terlihat sangat cemas dan berperilaku aneh. Polisi mengkonfirmasi bahwa Kevin tidak memiliki catatan kriminal dalam hidupnya. Hanya ditemukan di masa lalunya ada beberapa file di mana tentang ketidaknyamanan dari seseorang yang melaporkan dirinya, tetapi lebih detailnya polisi tidak merilis tentang kasus itu. Bagaimanapun, Kevin ini tidak sama sekali memiliki hubungan dengan Christina. Mereka juga tidak pernah bertemu dan tidak pernah melakukan kontak sebelumnya. Kevin hanyalah fans berat Christina lewat TV dan followersnya di sosial media. Bahkan setelah ditelusuri, Kevin juga tidak memiliki penyakit mental atau suatu yang mengarah ke kejahatannya. Tetapi kemungkinan
Kevin memiliki gairah yang tidak sehat pada Christina, di mana dia mulai melakukan perubahan, yaitu seperti menguruskan badannya, melakukan implan pada rambut botaknya, sampai melakukan operasi matanya agar menarik perhatian Christina ketika bertemu. Menurut orang-orang yang mengenal Kevin, dia adalah tipe orang yang sangat tertutup. Tetapi keluarganya tahu bahwa dirinya sedang berkemas-kemas akan melakukan perjalanan jauh. Tetapi mereka tidak tahu jika Kevin akan menghadiri show di Orlando. Keluarganya juga tidak pernah mendengar Kevin memutar lagu-lagu Christina atau tanda-tanda bahwa dirinya terobsesi dengan penyanyi itu. Teman dekat satu-satunya yang Kevin miliki, Kevin pernah bercerita dengannya bahwa dia memiliki gairah dan keinginan pada Christina. Bahkan Kevin sering mengatakan bahwa dirinya akan menikahi Christina dan akan memiliki keluarga bersamanya. Temannya merasa sedikit aneh atas pengakuannya itu, tetapi Kevin meyakinkan bahwa dirinya akan hadir ke acara show Christina di bulan Maret pada tahun 2016 dan akan melakukan pertemuan dengannya. Menurut pengakuan Kevin bahwa dirinya sering chatting dan main game online bersama Christina. Tetapi itu ditolak oleh keluarga Christina karena sama sekali Christina tidak mengenal Kevin sebelum jumpa fans di acara show tersebut. Tetapi ditemukan motif lain kenapa Kevin sampai melakukan pembunuhan tersebut. Diduga karena Christina beberapa hari sebelum acara show, dia memposting foto bersama produsernya. Dan itu kemungkinan besar memicu kemarahan Kevin kepada Christina yang dimana ia memiliki kecemburuan. Maka dia datang untuk menghabisi Christina karena dia tidak rela Christina memiliki pasangan lain. Pada bulan Desember 2016, 6 bulan setelah pembunuhannya, keluarga Grimmy mengajukan gugatan kematian terhadap beberapa entitas, termasuk promotor konser, yayasan yang memiliki tempat tersebut, dan perusahaan keamanan yang mengerjakan acara tersebut. Pada bulan Januari tahun 2017, tempat tersebut meminta hakim untuk membatalkan gugatan tersebut, mengklaim bahwa hukum di Florida tidak mengizinkan pemilik bisnis untuk bertanggung jawab atas serangan terhadap properti mereka. Sidang atas mosi untuk menolak gugatan itu ditetapkan pada tanggal 23 Mei. Gugatan itu ditolak, tetapi keluarga Grimmy diberi kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya. Hakim menyatakan bahwa gugatan itu tidak cukup membedakan antara promotor konser dan pemilik tempat. Pada Mei tahun 2017, pengacara keluarga Grimmy yang bernama Brian Kaplan mengatakan bahwa keluarga Grimmy akan mengajukan keluhan baru setelah hakim Florida menolak gugatan asli. Pada tanggal 9 April tahun 2018, kurang dari setahun setelah keluarga Grimmy mengajukan pengaduan baru di pengadilan Florida, terungkap bahwa seorang hakim menolak usul Isaac Live dan Orlando Philharmonic Orchestra Plaza Foundation untuk membatalkan kasus tersebut dan telah mengizinkan gugatan keluarga untuk diteruskan. Dalam gugatan mereka, keluarga Grimmy menuduh bahwa para terdakwa gagal mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai untuk memastikan keselamatan para pemain dan para penonton yang hadir di tempat konser tersebut. Keluarga Grimmy juga diizinkan untuk melanjutkan dengan klaim penderitaan tekanan emosional yang lalai. Hakim memutuskan penelitian lebih lanjut tentang klaim diperlukan sebelum melanjutkan. Menurut catatan pengadilan, pada tanggal 3 Desember tahun 2019, keluarga Grimmy secara sukarela menolak kasus tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.